Ini sebenarnya yang nyaman yang mana? Siapa yang mau jalannya seksi atau jalannya ngongkang-ngongkang gitu ya? Karena tebel gitu ya. Pasti semua mau jalannya santai, relax. Oke? Nah, kita akan mulai dari produk pembalut. Nates kita, ya. Kita akan buka di depan mereka, Bapak Ibu, kita akan buka dengan perlahan ya, supaya mereka melihat bahwa produk ini higienis, terapat, tertutup. Tidak ada lubang. Artinya Bapak Ibu kalau Anda pergi ke mana-mana tidak perlu bawa satu kotak. Cukup bawa beberapa buah saja. Taruh di tas. Kan nggak mungkin tasnya mahal. Belinya di Paris. Ya, tapi isinya pembalut gitu ya, gede-gede kan nggak mungkin. Ini higienis, rapat, tertutup. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa buka dengan rapi. Kenapa harus rapi? Karena fungsi pembungkus ini ada di akhir. Jadi Anda harus rapi. Ya. Lalu Bapak Ibu semua kita akan tempelkan pembalut di atas sebuah wadah, sebuah tempat. Yang kedua kita akan buka pembalut yang ini. Pembalut ini tertutup rapat, tetapi Bapak Ibu kita akan lihat dia tidak bisa terbuka rapi ya, karena tidak ada garisnya ya. Betul Bapak Ibu? Ya, lebih tebal. Oke, kita akan tempelkan. Dan kita akan bandingkan dulu dengan pembungkusnya Bapak Ibu. Ya. Pembungkus ini Bapak Ibu kalau kita lihat berbeda dengan pembungkus yang ini. Ya. Karena pembungkus yang ini dia daur ulang. Oke, pembungkus yang ini tidak daur ulang. Ya, dia kalau ditarik tuh melar. Tidak bisa terrobek dengan rapi. Kalau ini rapi. Ya. Lalu kita akan lanjut Bapak Ibu. Pembalut kita yang tipis ya. Oke, kita akan mulai dengan pembalut nates. Jangan mulai dengan pembalut lainnya. Selalu mulai dengan nates. Oke. Nah, Bapak Ibu saran saya Anda punya ini. Jarum suntik. Ya, sama seperti yang tadi tema kita nates adalah jarum suntik. Kenapa Bapak Ibu? Supaya kita bisa mengukur cairan yang masuk. Jadi jangan main tuang-tuang. Oke. Saran saya juga pakai gelas yang sebesar ini, ada tujuannya. Oke, jangan pakai gelas air mineral biasa yang cuma 200 ml. Oke, kita ambil, arahkan jarum suntik ini ke mata teman Anda, ya. Kita ambil 50 cc Bapak Ibu. Ya. Kenapa 50 cc? Ada tujuannya. Pada umumnya wanita kalau datang tamu itu 20 cc Bapak Ibu. Kalau 50 cc sebenarnya cukup. Jangan dituangkan naik turun kalau presentasi. Gak valid Bapak Ibu. Karena kalau Anda pakai pembalut kan nggak mungkin naik turun kan? Ada di sini kalau pakai pembalut bisa naik turun? Wah, canggih ya celana dalamnya ya. Itu pasti mahal. Oke. 50 cc cukup. Tidak perlu lebih. Karena kalau ini bisa tampung, sebenarnya tidak mungkin bocor sudah. Kalau sampai dia keluar lebih daripada 50 cc, sebenarnya Bapak Ibu, itu datang tamu atau bukan dipertanyakan. Ya. Yang kedua, ambil lagi 50 cc Bapak Ibu. Dan pakaikan ke pembalut lainnya. Tuangkan. Kenapa demikian? Bapak Ibu, kenapa nates yang pertama? Karena Bapak Ibu untuk SAP-nya menyerap air butuh waktu. Jadi tidak buang waktu. Ya, makanya nates duluan. Yang kedua adalah pembalut lainnya. Anda juga tuangkan 50 cc. Nah, setelah Anda tuangkan, Bapak Ibu, yang harus Anda lakukan adalah tekankan kalimat ini. Ya, ada 2 buah tisu. Anda taruh di atasnya. Ya. Dan Bapak Ibu semua minta prospek Anda yang hari ini tekan, jangan Anda. Ini penting sekali. Ya. Coba sekarang Bapak, jangan Bapak ya. Kalau Bapak yang tekan dia kurang berasa gitu ya. Ibu yang tekan, ya. Jadi Bapak Ibu semua minta mereka tekan. Bu Lin bisa bantu saya? Dari sisi sini Bu, silakan.
Coba, Bu, ya, ditekan. Kan nggak mungkin Pak Richard yang tekan kan? Ya, boleh loh. Pak Richard bantu foto ya. Ibu Lin yang bantu tekan. Silakan tekan, Bu, dua-dua tangan. Kenapa dia harus tekan? Ini untuk, ya, coba dibedakan, Bu. Angkat tisunya. Mana yang hari ini tembus, mana yang tidak? Yang mana? Nates. Kering. Pembalut lainnya basah. Artinya Bapak Ibu semua yang menyerap yang mana? Nates. Pembalut lain menyerap air nggak? Menyerap cairan nggak? Sebenarnya tidak menyerap cairan Bapak Ibu. Ini harus ditekankan. Dan yang harus ditekankan lagi Bu, coba taruh di tangan seperti tadi, dipegang seperti ini. Coba Ibu gini Bu. Nah. Tadi kan ditekannya begini kan? Coba Ibu bayangkan. Coba Ibu di tangannya seperti tadi. Coba bayangkan Bu, kalau tangannya itu daerah intim. Nyaman nggak? Nyaman? Itu sebabnya gelisah terus kan? Kadang-kadang jadi nggak nyaman, akhirnya malas bergerak dan yang lain-lain, betul? Dan Bapak Ibu semua tanya sama si prospek, kalau lembab seperti ini, bahayanya apa? Iritasi, apalagi? Gatal, apalagi? Jamur. Makanya nanti tangannya ke bawah mulu gitu ya. Kadang-kadang jalannya juga risih, nggak enak. Kenapa? Karena banyak bakteri, virus, dan jamur. Sarangnya kalau lembab. Ini kita perlu tekankan. Dan tanya si prospek, Bu, jadi kalau yang pembalut seperti ini, kalau tidak bisa menyerap cairan, boleh pakai atau tidak? Boleh pakai atau tidak? Hah? Boleh pakai nggak? Sebenarnya ini nggak boleh pakai. Mau murah kek, mau mahal kek, nggak boleh pakai, nggak layak pakai. Itu ditekankan Bapak Ibu. Ini pembalut tidak layak pakai, nggak punya pilihan loh. Karena tidak bisa menyerap cairan. Kalau mau pakai, ya resikonya tadi. Gatal, ledes, lecet, ya, tidak nyaman. Mungkin bahkan kalau orang yang tidak punya mental yang kuat jadi bisa emosional karena tidak nyaman, ya Bapak Ibu ya. Aktivitas terbatas dan yang lain. Ini tidak bisa pakai. Bukan Anda boleh pilih, memang tidak boleh pakai. Paham? Jadi orang sudah pikirannya sudah paham. Oh iya, ini nggak boleh ya. Karena nggak menyerap cairan. Katakan sama-sama, tidak menyerap cairan. Nah, bagaimana dengan pembalut nates? Kering. Ini tekankan ini. Karena pembeli Anda harus paham loh, bukan beli karena sungkan, bukan beli karena Bapak Ibu iseng-iseng, bukan beli untuk coba-coba. Dia harus paham kenapa dia beli. Makanya Bapak Ibu kalau demo sampai sini aja sebenarnya orang sudah beli, sudah selesai demo. Karena nggak boleh pakai. Tapi kalau Bapak Ibu ada reseller yang mau jualan, Anda harus cerita lebih detail. Tapi kalau buat pemakai yang umum, Bu, ini nggak boleh pakai, bahasa loh. Coba bayangkan daerah intim seperti ini. Paham, Bapak Ibu? Makanya saya katakan kebutuhan. Jelas sampai sini, Bapak Ibu? Nah, juga dijelaskan, pembalut lainnya pada umumnya permukaannya lembut atau kasar? Kasar, lecet. Kalau pembalut kita, Bu, boleh dipegang lembut atau kasar? Lembut. Makanya ini sebenarnya ini sudah selesai. Kita demo sudah selesai kalau buat memakai. Ini tidak menyerap cairan. Namanya pembalut harus menyerap cairan. Ini cuma menampung cairan. Makanya permukaannya menjadi lembab dan basah. Sampai sini paham? Nah, sebelum Anda bongkar, ya Bapak Ibu ya, Anda harus jelaskan dulu cara pakai. Ini jarang sekali dijelaskan. Kenapa Bapak Ibu? Kalau nanti terjadi yang namanya celana dalamnya bercak-bercak, dianggap bocor. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kalau bocor itu di samping apa di bawah? Selama dia bukan tembus dari sini, bukan namanya bocor. Ya? Paham Bapak Ibu? Bocor artinya tidak mampu menampung lagi. Nah, kalau dia bercak-bercak di tempat lain kan banyak pertanyaan. Jangan sampai timbul asumsi mereka pakai nates, ada bercak berarti bocor. Nah, Bapak Ibu semua, kalau kita perhatikan, cara pakai pembalut itu harus benar. Kalau lipat pembalut nates sampai di sini, wingnya, atau sampai belakang. Sampai yang di sini, ibu-ibu, jangan sampai saya lebih ahli.
Jangan-jangan lupa pakai cara pembalut. Nanti habis ini bulin training, masing-masing kasih satu, jadi pakai masing-masing di ruangan. Bapak-bapak kita keluar. Yang mana? Yang wing ini atau sampai belakang? Sampai belakang. Orang Padang maunya buru-buru, udahlah wing aja lah, nggak apa-apa, udah keluar rumah gitu. Nanti goyang-goyang. Nah, harus sampai seperti ini. Paham? Nah, yang kedua, Bapak Ibu, kenapa terkadang ada bercak? Mungkin celana dalamnya bahannya tidak bisa nempel sama perekatnya. Perekat kita ini bukan perekat lem besi ya. Kalau lem besi nggak goyang. Ini lemnya lem permen karet. Bapak Ibu, paham? Kalau lem permen karet ya nggak terlalu seperti lem besi. Jelas? Makanya kalau Bapak Ibu semua tempel di pembalut yang bahannya nggak bisa nempel karena mungkin bahan tertentu, ya wajar dia goyang. Jadi yang bikin bocor itu sebenarnya pembalutnya atau goyangnya. Goyangnya bukan bocor, tapi dia bergoyang. Dia dangdutan di dalam. Nah, berikutnya lagi Bapak Ibu, seringkali daerah intim wanita semprotannya nggak ke bawah loh. Kalau dipaten begitu ke bawah terus ya dia nggak bocor ya. Kadang-kadang suka nyemprotnya ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Cilaka ya. Dia nyemprotnya kemana-mana. Ya, ibu-ibu pasti ngerti yang saya maksud ya. Akhirnya karena dia nyemprotnya ke daerah sini, terkesan ada bercak dan di katanya bocor. Atau dia pakai celana dalam yang longgar. Ajarkan cara pakai. Sebelum Anda bongkar, Anda bedah pembalut ini. Paham? Oke. Setelah Anda jelaskan, kita akan mulai buka dari pembalut nates dulu. Ini untuk reseller nih, Bapak Ibu. Seller-seller dalam jaringan Anda perlu tahu bahan bakunya secara mendetail. Bu Lee bisa bantu saya? Bisa minta gelas? Oke, Bapak Ibu. Kenapa tadi saya minta 50 cc? Karena saya tidak mau waktu Anda bongkar hancur. Jadi jangan diisi 100 cc ya. Berapa cc? Kalau seller, dia harus tahu bahan bakunya apa, Bapak Ibu. Kita bongkar nates dulu. Bongkarnya rapi ya. Ketahuan nih. Kalau Bapak Ibu cuman dengar nggak praktek gitu ya, ketahuan nanti presentasinya berantakan, belepotan. Ya. Kalau Bapak Ibu sering presentasi, pasti rapi. Bongkarnya seperti ini, supaya mereka paham waktu jualan dan bisa menjelaskan kepada si pembeli ya. Oke, kita bongkar. Bapak Ibu, kita bisa lihat di sini kelihatan kertas SAP-nya. Betul? Kalau bongkar yang nggak rapi kan nggak kelihatan. Kalau cairannya terlalu banyak nggak kelihatan. Dia harus tahu ini adalah SAP, tidak pakai bahan serupa yang lain, bahan seperti kapas dan yang lain, serupa kapas dan yang lain. Jadi dia bisa lihat bahannya. Apa yang kita lakukan? Kita akan hari ini menuangkannya ke dalam, mengambilnya dan menuangkannya ke dalam gelas. Kalau yang biasanya nggak sering demo, berantakan biasanya ya. Jadi latihan. Oke, Bapak Ibu. Nah, lalu tisu ini jangan dibuang yang tadi. Kita akan hari ini buka pembalut lainnya. Apa bahan bakunya? Oke. Ya. Ini lebih kepada reseller ya, Bapak Ibu ya. Seller-seller dalam jaringan Anda yang mau jualan, dia butuh tahu. Nah, kalau Bapak Ibu semua lihat bahan bakunya, Anda tunjukkan kepada konsumen Anda atau prospek Anda, ini bahannya apa? Pada umumnya jawabnya kapas. Taruh di tas Anda kapas, supaya dia bisa bedakan mana yang kapas, mana yang enggak. Ya, dan Bapak Ibu tunjukkan tisu tadi. Mirip. Suruh dia pegang, ini apa? Waktu dia pegang pecah, pop. Oh, dia tahu ini bukan kapas. Kok pecah? Kalau kapas berserat ya. Ini mungkin saja campuran kapas dan yang lain-lain itu. Nah, Bapak Ibu, waktu dia pegang dia pasti tahu. Paham? Nah, dia udah mulai mikir lagi tuh. Wah, ini nggak boleh pakai. Ini apa ya? Ini ternyata adalah campuran kertas daur ulang pabrik. Makanya warnanya nggak putih banget. Betul? Makanya nggak bisa menyerap
cairan, bukan SAP, bukan super absorber paper. Masukkan. Oke, dia akan tahu kok. Sama nih, copotnya juga sama nih. Ya, kalau kapas nggak bisa begitu. Nah, kalau Bapak Ibu semua sudah masukkan kedua buah bahan baku pembalut itu ke dalam, ambil, Anda punya jarum suntik, ini penting nih, ya. Ambil lagi 50 cc. Supaya orang tahu jumlah cairan sudah berapa. Berarti ini sudah berapa cc? 100. Ambil 50 cc, taruh di pembalut lainnya. Ambil 50 cc lagi, taruh di nates lagi. Berapa cc sekarang? Ajak dia hitung ya. Ambil pembalut lain lagi, taruh di pembalut lainnya. Ini berapa sekarang? 150. Kalau hitungan orang Padang seger-seger ya. Ambil lagi pembalut lainnya, ambil lagi 50 cc maksud saya, taruh lagi di nates. Berapa cc sekarang? Supaya dia ngitung. Oke, ambil lagi 50 cc, taruh lagi di pembalut lainnya. Berapa cc totalnya sekarang? 200 cc, 200 cc. Pertanyaannya, apakah kalau datang tamu bisa 200 cc? Nggak bisa ya, itu sudah pendarahan ya. Kalau ini 200 cc masih menyerap cairan nggak? Masih kan? Coba Bu tangannya. Coba tangannya seperti ini. Kita balikkan. Menyerap? Ada cairan yang tumpah? Tidak. Artinya apa Bapak Ibu? Bisa bocor atau tidak? Itu yang kita mau tekankan. Bisa bocor atau tidak Bapak Ibu? Tidak mungkin bocor. 200 cc loh. Tadi kan 50. Sekarang 200. Jadi waktu ada bercak, asumsi dia ini bocor hilang. Sekali lagi, kalau bocor itu artinya tidak mampu menampung bocor dari bawah. Paham Bapak Ibu semua? Nah, kalau yang ini Ibu berani coba dituang. Nanti Bu Nel ngamuk ya. Waduh, tumpahnya Pak Andi ini ya, karpet saya rusak ya. Karena nggak menyerap cairan. Dan kalau kita lihat, kita akan semakin lama ini akan semakin keruh Bapak Ibu. Ya, semakin keruh, semakin keruh, semakin keruh. Ya, karena ini adalah campuran kertas daur ulang pabrik. Ya, dan ini ada dioksinnya. Ya, dan pemutihnya. Jadi Bapak Ibu semua kalau pakai ini jangan heran murah. Kalau pakai kapas semua bisa murah nggak? Nggak mungkin harga jualnya sekian kan, Bapak Ibu kan? Setuju? Nah, jadi tekankan di sana berarti tidak mungkin bocor. Ini sudah standar terendah untuk untuk satu produk yang kita boleh namakan pembalut, yaitu kering, menyerap cairan, dan tidak bocor. Apabila tidak kering, tidak bisa menyerap cairan, dan bisa bocor, pembalut bukan namanya. Maaf, kayaknya agak salah kalau kita sebut pembalut, karena pembalut standarnya kering, ya, tidak kasar, bisa menyerap cairan, dan tidak bocor. Nah ini saya nggak tahu, boleh nggak masih disebut pembalut? Ya, Anda yang jawab masing-masing. Ya. Nah kalau Bapak Ibu semua pembalut kita selain menyerap cairan, dia ada kelebihan lain. Ini pembalut yang menyehatkan, bukan hanya aman tapi sehat. Nah, jelaskan Bapak Ibu semua, ini adalah, ini apa Bapak Ibu namanya? CPU. Di rumah CPU gede ya, di sini kecil. Saya sulap CPU gede jadi kecil, karena saya magician. Enggak. Nah, jelaskan Bapak Ibu, di sini ada kandungannya. Ada kandungannya. Ada kandungannya untuk menyehatkan daerah intim wanita. Pada umumnya, tadi kita bandingkan dengan pembalut lainnya yang tidak pakai SAP. Sekarang kita bandingkan dengan pembalut lain yang pakai SAP. Ya, pembalut sejenis. Pada umumnya mereka juga punya seperti ini, tapi tidak sebesar kita. Dari pembalut ini yang mahal ininya. Semakin lebar semakin mahal karena kandungannya semakin banyak. Paham? Ada herbalnya kita. Ya, ada apa lagi Bapak Ibu? Ada ionnya. Ion kita paling tinggi. Ya, ion negatif kita 7200 paling tinggi. Itu untuk kalau daerah peradangan, lecet, ya. Ada inframerah.
untuk supaya sirkulasi darahnya lebih lancar. Betul? Ada apa lagi? Ada magnetnya, sehingga pembuangan darah kotor semakin maksimal. Ada apa lagi? Mint, ya, untuk penyegaran. Ya, semua orang butuh penyegaran kan? Penyegaran tubuh, penyegaran jiwa. Kita juga bisa penyegaran, ya, daerah intim, ya kan? Ada apa lagi, Bapak Ibu? Ini yang paling penting. Apa? Nano silver. Bapak Ibu, yang lain, pembalut lain mungkin ada yang punya. Produk A punya ini, produk B punya itu, gitu ya. Tetapi Bapak Ibu semua, yang punya nano silver hanya Nates. Nah, begini, kenapa nano silver ini penting banget, Bapak Ibu? Bapak Ibu harus tahu, pembalut yang dia bisa menyerap cairan serupa, tapi tidak ada nano silver, bisa nggak membunuh virus, bakteri, jamur yang ada di dalam pembalut yang sudah menyerap ini? Bisa nggak? Tanpa nano silver dia membunuh bakteri, jamur, dan virus yang ada di dalam super absorber paper ini, maksud saya. Bisa? Nggak bisa. Jadi Bapak Ibu, dia bisa menyerap, tapi boleh nggak dipakai dalam jangka waktu yang panjang? Tidak disarankan. Ini kan cuma nyerap, bukan bunuh virus. Kalau dia tetap pakai, dia tempel di daerah intim terus, apa yang terjadi? Ya otomatis Bapak Ibu semua, ya masih ada virus dan yang lain. Berarti mungkin tetap aja harus gantinya cepat. Kalau pembalut lainnya Bapak Ibu yang tadi, yang merek yang pada umumnya di pasaran, saya rasa 15 menit sekali juga harus ganti. Betul nggak? Karena kan lembab. Betul? Nah, sebenarnya produk yang pakai SAP ini bisa pakai satu hari mungkin cuma dua kali ganti gitu ya. Siang sekali, pagi sekali, siang sekali, sore sekali, 3 kali lah ya, contoh ya Bapak Ibu ya. Mungkin satu hari 3 kali. Tetapi karena tidak ada nano silver, Bapak Ibu semua, sama aja nggak boleh dipakai lama. Walaupun dia bisa menyerap cairan loh. Tapi nggak ada yang membunuh virus. Nah, jadi sebenarnya pembalut kita secara kualitas tidak ada pesaing. Dan sebenarnya saat ini di Indonesia nggak ada pilihan. Kalau mau pakai pembalut ya Nates. Kalau mau anti bocor sehat ya Nates, nggak ada yang lain. Kalau pakai yang lain ya tetap aja Bapak Ibu ya, Anda harus ganti 15 menit sekali kalau yang pembalut di pasar. Harganya jadi lebih murah apa lebih mahal? Lebih mahal. Ya kalau 8 jam beraktivitas ya 8 dikali 4, 32 pieces. Ganti satu hari. Harganya lebih mahal, repot. Mau murah jadi mahal. Nah kalau Bapak Ibu nggak mau ganti, nanti rusak daerah intim. Mana lebih mahal? Kalau pembalut yang pakai SAP, Bapak Ibu, sama aja. Dia bisa nyerap, memang bisa nyerap, tapi 15 menit sekali ganti juga. Karena apa? Nggak ada pembunuh virusnya, bakteri jamur, mau nggak mau. Dan Bapak Ibu, harga jadi mahal nggak? Semakin mahal. Nggak sempurna pembalutnya. Nah, Nates ini pembalut yang sempurna, ada kandungan nano silver. Makanya Bapak Ibu, kalau Anda sedang repot dan sewaktu-waktu tidak punya waktu ganti atau ada di perjalanan tidak nyaman mengganti, Anda nggak usah khawatir. Anda bisa pakai pembalut itu. Atau bahkan kalau Anda pergi ke WC umum, Bapak Ibu, bakteri virus di daerah sekitar tetap bisa dibunuh. Di daerah sekitar itu ya, toilet, jamban. Tetap bisa terbunuh, Bapak Ibu. Karena ada nano silver. Dan ukuran kita ini besar. Katakan sama-sama besar. Satu-satunya yang paling besar. Ini mahal. Thank you, Bu Lin. Ya. Makasih ya, Bu Lin ya. Olahraga tangan ya, megangin mic. Jadi udah gemeter. Gitu ya. Oke, so Bapak Ibu semua, ini pemahaman yang Anda harus beri kalau buat seller. Banyak orang tanya, apa dong bedanya sama pembalut lain? Ada nano silver. Ya, Bapak Ibu ya. Kita nggak butuh ahli ini ngomong bagus, ahli itu ngomong bagus. Faktanya, ahli itu ngomong, kan ahli bisa ngomong, tetapi fakta produknya bagus enggak? Paham? Bapak Ibu? Nah, jadi kalau Anda ketemu seller atau pembangun network, Anda harus jelaskan sedetail itu. Jadi dia paham, oh, memang nggak ada pengganti. Dan Anda harus catat, bahwa barang produk pembalut yang selalu barangnya ada eksis adalah Nates. Anda kalau cari produk lain pesaing kita, ya, Bapak Ibu, barangnya tidak selalu ada. Dan harganya relatif. Ya, cenderung kita lebih murah kalau menurut saya. Jelas, Bapak Ibu semua? Jelas? Jadi, untuk pasar pembalut di Indonesia yang punya keke bisa menerima itu, Bapak Ibu? Siapa yang harus pasarkan? Siapa yang harus ceritakan?
Anda, kalau Bapak Ibu semua, hari ini Anda nggak bisa jual nates, simple. Anda malas. Kalau Anda ketemu teman Anda, baik itu tetangga, saudara, teman, ya, tempat Anda kerja, tempat ibadah, pasar, atau arisan, atau apapun, kalau Anda demo, Bapak Ibu, presentasikan seperti ini, nggak mungkin nggak beli dan nggak repeat. Siapa yang nggak sayang sama daerah intim? Orang gila. Iya kan? Mau murah jadi mahal. Stres. Potensi untuk hari ini pemicu kanker serviks. Karena ada dioksin. Betul? Pemutih yang bisa hari ini dengan darah yang panas, dia uapnya naik kembali ke daerah rahim. Dan itu berbahaya sekali. Dan di Indonesia tercatat. Membunuh wanita nomor 1 ya salah satunya kanker serviks. Suka nggak suka, ini fakta yang terjadi di Indonesia. Betul? Kalau pakai pembalut yang pakai SAP, Bapak Ibu semua, nggak ada nano silver. Bagaimana? Jadi pilihannya apa Bapak Ibu? Nah, tes. Kita hitung Bapak Ibu ya. Satu hari kalau datang tamu, butuh 3 piece. Pagi, siang, sore, pakai 3 piece yang day. Kalau malam pakai yang night dong. Betul? Betul Bapak Ibu? Kalau 5 hari, berarti pakai berapa keping? 15 keping. Kalau yang day. Berarti 1 box. Yang night, kalau 5 malam, 5 buah. Kalau mau ganti di tengah malam, ya 10 buah. Artinya, 1 bulan minimal pakai day 1, night 1. Betul? 1 sampai 2 buah. Bagaimana dengan panty? Bapak Ibu, panty, kalau yang sehat 1 hari mungkin 3 sampai 4 juga. Betul? 1 bulan 30 hari. Sabtu Minggu tetap pakai dong, nggak ada libur dong. Apa kerja libur kita nggak pakai nates? Kan nggak juga. Kalau 30 hari kerja dikali 3 atau 4, berarti 1 bulan berapa? 120 sampai 160 lembar. Itu sama dengan 6 box. Kalau Bapak Ibu 1 orang itu sudah paham nates, kenapa dia harus pakai nates? Dan dia sudah paham itu Bapak Ibu, apa yang terjadi? 1 bulan Anda akan jual 1 sampai 2 buah day, 1 buah panty, ada 6 buah, 1 buah day, 1 sampai 2 pack untuk day, 1 pack untuk night, 6 pack untuk panty tiap bulan. Kalau Anda nggak presentasikan, kenapa masih harus pakai? Gampang selingkuh. Repot udah pakai pembalut di warung. Betul? Udah pakai pembalut yang ada SAP kok, bisa nyerap cairan juga kok. Ya kan? Karena dia nggak paham, nggak ada nano silver. Tapi kalau Anda ceritakan demikian, Bapak Ibu semua, harusnya 33 juta sebulan dia bisa pasarkan. Kenapa? Simple. Dia akan kepikiran, teman-teman dia pakai pembalut ini. Dan harus diganti kan? Ini kan bukan kebutuhan sekunder, primer. Ya kan? Kalau nggak pakai apa? Bahaya dong. Dan Bapak Ibu semua, dia akan mudah memasarkan 33 juta. Sorry, dia akan memasarkan 50 paket hemat maksud saya. Betul? Udah dapat uang, dapat Thailand, manajer pula. Kita nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Lingkungan sekitar. Kalau sampai nggak bisa jualan Bapak Ibu, karena memang Anda nggak kerjakan, nggak ada yang lain. Saya nggak butuh orang pinter. Saya butuh orang lakukan seperti yang saya lakukan sesering mungkin. 1 hari lakukan 3 kali, 1 bulan 90 kali, Bapak Ibu semua nggak mungkin Anda nggak 30. Anda nggak bisa masarkan 50 paket hemat. Nggak mungkin. Kalau sampai nggak capai, Anda nggak lakukan. Karena setiap kali saya presentasikan, closing. Paham? Kenapa? Kebutuhan dan tidak ada pilihan. Kebutuhan primer, tidak ada pilihan. Produk apa dong? Yang ada nano silver. Apa dong? Dan Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu semua dia sudah tidak ada pilihan, repeat terus. Bulan depan, Bu, saya rawat ya wajahnya ya. Sylviang, cleansing toner pearl. Sudah terbukti, pearl cream, orang yang sudah pakai pearl cream, repeat ordernya sangat tinggi sekali. Betul? Dia boleh ganti pembersih apapun loh. Mungkin dia selingkuh sama pembersih lain. Pearl cream susah ganti. Tercatat di data perusahaan, pengguna pearl cream itu luar biasa. Nah, Anda tawarkan lagi cleansing toner dan pearl ataupun Sylviang, closing lagi. Bulan depannya ketemu dia mungkin berat badan berlebih. Bu, yuk minum produk Romil, Slimming Pill sama SGF. Banyak produk pelangsing di luar, kelemahannya satu.
Dia menghancurkan lemak, tetapi lemak yang dibuang tidak digantikan dengan vitamin dan mineral. Kita ada SGF. Kaya, makanan astronot Bapak Ibu. Jadi membuat orang mau diet tapi nggak lemes. Bakar lemak mungkin banyak yang bikin orang nggak lemes. Ya, tapi ini sesinya nanti, star meeting berikutnya.